cukup sekian. Salah weh. Jangan. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Hai. Selamat datang di podcast pertama kami. Oke Kak, di sini kita akan mengulas sejarah asal-usul tentang kisah apa Kak? Legenda Putri Hijau. Oke, legenda Putri Hijau di Tanah Deli. Saya sebagai host Khafifah Zahra dan di sebelah saya Arfianti. Dan kita tidak hanya berdua Kak. Di sini kita didampingi 3 orang teman kita. Boleh kenalan Kak? Hai, saya Erika. Hai Kak Erika. Hai, saya Jessie. Hai. Hai, saya Fitri. Halo. Nggak perlu berlama-lama, kita akan menanyakan bagaimana sih asal-usul sejarah yang ada di Sumatera Utara, tepatnya yang berada di Medan, mengenai Putri Hijau dan Mariam Puntung. Ini masih bingung nih kan? Putri Hijau, Mariam Puntung, kaitannya apa ya? Ada yang bisa jelasin? Nah, Putri Hijau dan Mariam Puntung itu sebenarnya saling keterkaitan. Di mana Putri Hijau itu adalah putri yang sangat hijau dengan kecantikan yang hijaunya itu, dan si Mariam Puntung ini, puntung apa sih teman-teman? Kalau bahasa Indonesianya? Puntung putus. Jadi Mariamnya ini terbelah gitu. Jadi sebenarnya si Putri Hijau ini punya abangnya itu bernama Mambang Yazid dan Mambang Kayali. Si Mambang Hayali inilah yang dia bisa merubah dirinya menjadi Mariam inilah yang akhirnya puntung karena suatu insiden, yaitu karena kecantikannya si Putri Hijau ini. Jadi awal mulanya ini di sebuah desa di Medan, di Sumatera Utara itu ada sebuah kerajaan nih. Kerajaannya di Deli ya? Kerajaannya Deli, namanya Kerajaan Deli, dan memiliki sultannya ini punya 3 anak. Nah, yang telah disebutkan tadi itu, yang pertama, keunikan dari anaknya yang pertama ini bisa merubah dirinya menjadi tenaga yang sangat besar. Iya, yang kedua itu Mariam, dan yang ketiga itu karena Putri Hijau itu, karena hijau. Ketika dia jalan-jalan sore di tamannya, DJS lah. yes, Bahasa sekarang yes, DJS, dan dia masuk air itu cahaya hijaunya itu dapat menembus langit. Iya, memancar. Nah, karena kecantikannya Putri Hijau ini, makanya si raja dari Aceh ini ingin meminang si Putri Hijau. Iya. Nah, tapi sayang 1000 sayang, kenapa cintanya ditolak? Sakit banget. Akhirnya menimbulkan kemarahan si raja ini. Kenapa sih aku kok ditolak gitu? Padahal apa yang kurang dari aku? Aku kaya gitu, aku ganteng. Apa sih yang kurang dari aku gitu? Gak bisa dibiarkan nih harga diriku diinjak-injak oleh mereka ya kan. Jadi akhirnya dipanggilnya pengawal-pengawalnya nih. Pengawal, siapkan prajurit kita serang kerajaan Deli ya kan. Akhirnya datang ujuk, datanglah mereka ke kerajaan Deli. Hei Sultan, kenapa kau tega sekali menolak pinanganku? Membuat aku menjadi malu. Kan malu dong pastinya ya kan, Karena ditolak. iya, ditolak gitu. Jadi mau tidak mau kerajaan Deli pun harus siap-siap juga kan, karena ini perang demi mempertahankan kerajaannya dan anaknya ya kan. Nah, seperti yang dari awal tadi cerita, si Mambang Hayali ini kan bisa berubah dirinya menjadi Mariam. Kan. Nah, karena peperangan itu berubahlah si Mambang Hayali ini berubah menjadi Mariam. Berubah gitu ya kan. Berubah. Terjadilah peperangan di antara mereka. Peranglah mereka ini kan, sampai akhirnya kerajaan Deli itu menang di situ. Tapi di awal saja. Alhamdulillah, ayah, kita akhirnya menang. Tapi itu hanya sementara ya kan. Si Sultan dari Aceh ini nggak semudah itu dong menang dari aku. Nggak mudah. Oh, tidak bisa gitu. Nah, karena situ dia membuat siasat yang sangat-sangat licik. Tahu nggak apa siasatnya? Tahu apa?
Penasaran ya? Penasaran. Dipanggilnya lah pengawalnya itu, pengawal, bawakan peti-peti koin emas, katanya gitu. Loh, kenapa ini peti-peti koin emas ini mau dibawa gitu, dan disuruh untuk masukkan ke dalam meriam mereka? Kan sayang gitu ya kan, ini emas loh gitu ya kan. Udah, biarkan saja, lakukan saja, katanya gitu. Dan akhirnya apa yang terjadi kira-kira teman-teman? Peti-peti koin emas, katanya gitu. Loh, kenapa ini peti-peti koin emas ini mau dibawa gitu, dan disuruh untuk masukkan ke dalam meriam mereka? Kan sayang gitu ya kan, ini emas loh gitu ya kan. Udah, biarkan saja, lakukan saja, katanya gitu. Dan akhirnya apa yang terjadi kira-kira teman-teman? Apa ya kira-kira ya? Prajurit-prajurit dari Delhi ini jadinya mereka tidak fokus, mereka malah mengambil koin-koin emas itu. Akhirnya yang tadinya menang, harusnya udah bisa menang, dia menjadi kalah. Nah, dalam kekalahan itu, yang pertama itu, karena kekalahan itu, jadi Sultan dari Delhi itu meninggal di situ. Dan Mambang Hayali karena dia terlalu Banyak mengeluarkan peluru. mengeluarkan meriam-meriamnya itu kan, akhirnya terbelahlah menjadi dua. Yang pertama itu ada di kerajaan Delhi, dan yang satu laginya ada di Tanah Karo. Nah, yang di Tanah Delhi ini itu terletak di Istana Maimun. Makanya dinamakan Mariam Untung. Yang di Istana Maimun itu ya, Kak? Iya, tahu kan Istana Maimun? Ya, Tahu tahu kan? Kak, tahu. Tahu, kalau nggak tahu bisa lihat di bawah Bawah ini. Nah, dari situ akhirnya tertangkaplah si Mariam Puntung si Putri Hijau. Nah, dimasukkanlah Putri Hijau ini ke dalam sebuah kaca oleh pengawal-pengawal dari kerajaan Aceh. Nah, dari situ dibawa. Tapi sebelum ayahnya meninggal, ayahnya memberikan amanah kepada si Putri Hijau. Kalau nanti kamu tertangkap, nak, kamu sebutkan 3 kali Mambang Yazid. Abang yang pertama. Iya, Abang yang oke. pertama. Nah, abang yang pertama, karena dia ketakutan lah, namanya masih dalam kaca ya. Disebutkannya lah 3 kali. Tak berapa lama ya kan, abangnya ini kan bisa merubah dirinya menjadi naga. Nah, datanglah naga besar yang menamakan Akhirnya semuanya kalah dan mereka bingung, loh, Putri Hijau mana yang di dalam kaca ini gitu. Dan Putri Hijau menghilang bersama abangnya. Seperti itu ceritanya. Oke. Jadi ada nih next question. Ada nggak sih festival khusus untuk merayakan atau acara tertentu untuk merayakan sejarah tersebut? Oh, oke. Biasanya itu kan kalau cerita rakyat ya, itu biasanya itu ada festival khusus. Tapi ini cerita rakyat dari Putri Hijau yang di Sumatera ini tidak ada acara festival khusus atau perayaan khusus, Kak. Tetapi masyarakat setempat Sumatera ini ada tuh pernah mengadakan kayak kegiatan budidaya daerah lokal. Jadi diadakan? Iya, acara budaya diadakan di Istana Maimun. Itu kalau nggak salah tuh pada tanggal 21 Oktober tahun 2018. Di Istana Maimun orang itu mengangkat cerita tentang Return of the Putri Hijau, yang artinya tuh kembalinya Putri Hijau. Oke, jadi Sangat begitu bagus ya. itu ya Iya, acaranya. benar. Dan kalau nggak salah tuh pemenangnya tuh dari Umat kalau nggak salah. Oh ya. Dua. Kira-kira nih bisa nggak cerita Putri Hijau ini dilestarikan dari generasi ke generasi hingga nenek moyang cucu kita nanti? Yang dilestarikan dari generasi ke generasi itu melalui orang tua mereka menceritakan itu secara dongeng atau melakukan pertunjukan seni agar bisa mereka itu mengetahui tentang Putri Hijau dari Tanah Delhi. Jadi itu kayak cerita-cerita ke teman, bisa kayak anak, Kayak bercerita, iya kayak didongengkan. Iya, apalagi kita malam-malam tuh sering kan diceritain mama, Iya, diceritain bener. papa. Apalagi pas mati lampu. Iya, benar-benar kan. Daripada takut ya kan. Padahal makin takut ya. Oke, jadi kita makin paham nih ya tentang sejarah yang ada di daerah kita, daerah tempat yaitu di Sumatera Utara, yang tempatnya itu berada di Medan.
Lalu ada nggak sih pesan moral dari cerita sejarah ini Kak? Pasti dong. Apa tuh? Namanya cerita rakyat, ya kan. Yang pertama itu Nah, tentang sejarah yang ada di daerah kita, daerah setempat, yaitu di Sumatera Utara, yang tempatnya itu berada di Medan. Lalu ada nggak sih pesan moral dari cerita sejarah ini Kak? udah pasti dong. Apa tuh? Namanya cerita Iya, rakyat, ya kan. Yang pertama itu adik-adik, janganlah kita memaksakan kehendak kita sendiri. Apa yang kita mau belum tentu orang lain juga ikut mau dan setuju dengan pendapat kita itu gitu. Hargailah pendapat mereka dan keinginan mereka. Seperti contohnya si Sultan dari Aceh itu, kan dia memaksakan kehendaknya kan. Nah, yang ada apa? Malah terjadi peperangan. Sangat ambisi Dan ya Kak. putri hijaunya juga nggak dapet kan, malah hilang. Nah, yang kedua itu apa? Nah, yang kedua seperti cerita yang koin emas. Nah, inget kan? Iya, Nah, yang cerita koin emas tadi. Janganlah kita melihat segala sesuatu itu dari materi. Karena walaupun uang itu adalah salah satu faktornya, tapi suatu saat itu akan menjadi bumerang bagi kita juga. Bagi kita sendiri. Akhirnya apa? Menjadi kalah kan? Nah, yang ketiga itu apa? Yang ketiga itu sayangilah kedua orang tua kita. Pasti. Nah, seperti cerita yang mana? Cerita yang lihatlah sebelum meninggal ayahnya dari meninggalnya ayah dari Putri Hijau, ayahnya Putri Hijau ini memberikan amanah kepadanya. Ya, bahkan sampai di akhir hayatnya itu pun dia menjaga melindungi anaknya. Seharusnya kita sebagai anak pun harusnya seperti itu juga kepada orang tua kita. Benar. Apalagi yang masih ada, harusnya kita bisa dong memberikan sesuatu yang lebih untuk orang tua kita. Benar ya? Benar. Oke, terima kasih Kakak atas waktunya dan kesempatannya. Kita sudahi podcast hari ini. Kata-katanya kemarin Katanya ada yang mau dong. pantun. Sebelum kita tutup nih Kak podcastnya, saya ada pantun nih untuk Kakak dan yang nonton nih. Wes, Mau denger nggak? Mau dong. Apa itu pantunnya? Beli pepaya dapat 5 biji. cakep. Cuci dulu supaya bersih. Cakep. Sambutan kami tidak lama. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan